Apakah berdosa jika kita mengeluh ketika berdoa kepada Allah bahwa kita telah lelah dengan masalah dan kesulitan yang terus datang tanpa henti? Mengadu, lebih tepatnya mengadu lalu merengek, memohon. Ini yang disukai oleh Allah. Bukan protes. Bukan protes. Ya. Jadi isinya itu mengadu. Jangan sekali-kali bernada protes. Ya Allah, aku salah apa? Semua kewajiban aku terhadap Engkau sudah aku tunaikan. Aku salah apa? Aku hidup seperti ini. Nah, itu kan bernada protes. Ya, ya taruhlah nasibnya memang pahit sekali. Terlunta-lunta, dicaci, dimaki orang, difitnah. Ya. Nah, kita mengadu kepada Allah udah gak kuat dengan mengatakan, seandainya Engkau uji aku 10 kali lipat, 100 kali lipat dari itu, Engkau berhak ya Allah. Memang Engkau Tuhan, aku budakmu, hamba. Engkau perlakukan apapun terhadap diriku, seandainya hari ini juga aku dicincang, Engkau takdirkan aku dicincang, itu berhak bagimu, memang aku hamba. Tapi mohon selamatkan aku ya Allah. Begitu. Jadi nadanya jangan nada protes, seolah Allah salah, kita yang benar, seolah keputusan Allah nggak tepat. Masih banyak yang nggak sholat, masih banyak yang berbuat maksiat, mereka kaya raya, mereka hidup senang, sedangkan aku ya Allah, aku nggak pernah ninggalin sholat, bahkan berjamaah, tapi hidupku begini terlunta-lunta. Aku salah apa ya Allah? Nah, itu kan protes. Jangankan terlunta-lunta, Allah takdirkan hari ini kaki kita, tangan kita hilang, kita tinggal badan dengan kepala. Berhakkah Allah? Berhak. Zalimkah Allah? Tidak. Padahal kita selama ini tidak pernah ninggalin sholat misalnya, berhak sekali. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Allah itu siapa? Kadang kita nggak paham. Allah siapa? Kita siapa? Kita nggak paham. Ya, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Mau diapakan diri kita terserah Allah. Walaupun kita nggak salah apa-apa. Ya Nabi Ayub salah apa? Rasulullah salah apa? Nabi Ibrahim salah apa sampai dibakar dan seterusnya? Harus menyembelih anaknya dan seterusnya. Ya. Nah, maka mengadulah, tapi jangan bernada protes. Ya. Mohon saja, merengek saja, dan Allah senang. Semakin kita banyak merengek, memohon, Allah semakin senang. Dan dalam berdoa jangan buru-buru. Antum tahu salah satu sifat buru-buru? Aku sudah berdoa, aku sudah minta, aku sudah mohon, tapi belum juga dikasih. Kalimat ini kalimat buru-buru. Maka barangkali antum ada yang sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, belum juga dikaruniai anak. Padahal antum sudah sering sekali berdoa, memohon. Maka jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita, aku sudah berdoa, aku sudah memohon, tapi belum juga diberi. Bagi aja. Karena kalimat seperti Allah nggak suka. Walaupun memang betul, sudah 15 tahun belum juga dikasih anak. Jangan cerita-cerita, aku sudah berdoa, tapi belum juga dikasih. Jangan. Udah diem aja. Setiap kita berdoa, ada berapa kemungkinan? Masih ingat? Setiap kali kita berdoa memohon kebaikan, baik dunia atau akhirat, terutama dunia ya, itu ada 3 kebaikan. 1, 3 kemungkinan, 3-tiganya baik. 1, dikabulkan dengan segera.
3 bulan yang lalu berdoa minta mobil, sekarang dapat mobil misalnya. Berdoa minta dikarunia anak, tidak lama dapat anak. Itu pertama. Yang kedua, ya ditunda ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Dan nanti kita ada orang yang terhiram-hiram, terkagum-kagum, merasa belum pernah beramal sebanyak itu, tapi mendapatkan pahala sebanyak itu. Dari mana ini ya Allah? Allah menjawab, itulah doa-doamu dulu yang aku tunda. Dulu kamu pernah minta ini kan, minta anak, minta mobil, minta rumah, minta ini, sampai mati belum aku kasih. Ini dia pahala. Ya, senang sekali dia. Maka perbanyaklah kita berdoa. Satu lagi, iya, diberi yang lain atau diselamatkan dari satu keburukan. Mungkin antum masih ingat bahwa catatan waktu kita di perut ibu kita itu catatannya bercabang. Ada 3 kemungkinan, 4 kemungkinan, 5 kemungkinan. Ya. Misalnya begini, tulis sampai mati dia nggak punya anak. Kalau dia berdoa minta anak, selamatkan dia dari penyakit kanker misalnya. Ya. Kalau dia nggak pernah berdoa minta anak, kasih kanker misalnya. Nah, jadi betul kita berdoa minta anak nggak dikasih anak, tapi kita selamat dari kanker, atau selamat dari penyakit gula, atau selamat dari kecelakaan, atau selamat dari kemiskinan. Rahasia tapi ini intinya terus kita berdoa memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat setiap hari, setiap saat. Tali sendal, menyambung tali sendal gampang sekali. Anak-anak juga bisa. Tali sendal yang pakai tali, di zaman Nabi sendal pakai tali. Tapi jangan mentang-mentang gampang lalu nggak berdoa. Ya ngapain berdoa? Pasti sukses. Ini sombong. Bolehkah seorang muslim mengantar pemakaman orang kafir? Melihat dari contoh Nabi ya, ketika paman beliau yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau, beliau apakah hadir di acara pemakaman Abu Thalib? Tidak ya. Maka ini insya Allah beliau memberikan contoh kepada para tokoh muslimnya untuk jangan menghadiri pemakaman orang kafir. Tapi mengatakan haram nggak boleh juga, karena justru beliau nyuruh siapa? Kan beliau dikabari setelah beliau menuntun Abu Thalib saat sakaratul maut dengan la ilaha illallah, gagal, tidak berhasil karena diganggu, direcoki oleh 3 orang, dan salah satu dari 3 orang itu Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam. Ini luar biasa rahasia takdir ya. Nah kemudian beliau pulang, nggak lama Ali datang ke beliau, ya Rasulullah, muqaddal qad mata. Ya Rasul, pamanmu yang sesat itu telah mati. Padahal ayahnya sendiri kan, ini kan Ali. Apa kata Nabi? Kuburkan. Nabi nggak bilang suruh sesama kafir mereka menguburkan, kamu jangan, kamu muslim, enggak. Dari sini boleh ya,
ataupun beliau sendiri tidak datang sama sekali. Ini mengandung fawaid bahwa para tokoh muslim, ulama, jangan menghadiri pemakaman orang kafir. Padahal waktu itu kan paman beliau sendiri secara secara perasaan nurani, gimana sih manusia yang sangat beliau cintai mati, tapi beliau tidak datang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Apakah ini doa atau zikir? Kapan waktu kita membacanya? Ini kan terkenal ucapan Nabi Yunus saat beliau berada di kegelapan perut ikan dan setelah beliau meninggalkan kaumnya. Ya. Tidak ada permohonan di sini, yang ada zikir. Tidak ada ilah sembahan kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Ini pengakuan beliau, mengakui kesalahan beliau kepada Allah. Maka para ulama menyimpulkan bahwa doa ini, zikir ini bagus sekali dibaca saat kita berada di penjara misalnya, terpuruk misalnya, apalagi akibat kelakuan kita, kesalahan kita. Ya, rata-rata orang di penjara itu kan akibat kesalahan. Nah, akui kesalahan itu dengan mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, habis. Nah, silakan. Surga neraka untuk manusia sebelumnya Rasulullah diutus. Selain ada yang kau misalnya Jepang, Cina. Oh, kaum yang belum kedatangan mau tidak sholat, mau tidak hatta nab'atsa rasulah, sampai kami utus seorang rasul, seorang nabi, juru dakwah. Ya misalnya ada yang belum kedatangan nabi, yang nggak usah dulu lah, taruhlah sekarang ya. Sekarang misalnya ada manusia yang hidup di kutub Antartika sana. Dia seumur-umur belum pernah mendengar Allah itu siapa, Rasulullah itu siapa, Islam itu apa, Al-Quran itu apa. Dia belum pernah dengar. Otomatis seumur-umur kafir, ya kan? Nggak sholat, nggak saum, nggak ada kewajiban yang dia lakukan. Karena nggak ada dakwah. Nah, dia peduli. Apakah Allah akan langsung mengazab orang ini? Jawabnya, tidak. Langsung surga dong? Enggak juga, tapi diuji ulang nanti di akhirat. Yang setelah diuji itu ada yang lulus masuk surga, ada yang tidak lulus akhirnya masuk neraka. Ujiannya seperti apa? Allah alam, hanya Allah yang tahu. Ya mungkin beda-beda ya. Nah, sebagai contoh adalah seorang ayah yang menyuruh kepada anak-anaknya berwasiat supaya kalau aku nanti meninggal, tolong mayatku dibakar dan abunya nanti ditebarkan ke laut. Kenapa? Kalau sampai Allah membangkitkan, menghidupkan ayah lagi, tentu ayah akan disiksa. Kalau Allah dibakar jadi abunya ditaburkan ke lautan, kan Allah nggak bisa ngidupin ayah lagi tuh. Pikirannya begitu. Ada dia nggak tahu, ya kan?
Dikiranya Allah nggak serba bisa, nggak maha bisa. Ya, tentunya dosa besar. Satu, menyuruh bakar mayat. Dua, meyakini Allah tidak sanggup melakukan sesuatu. Kufur kan? Tapi diuji. Sampai di akhirat orang ini diuji. Ini kan Nabi yang mengatakan, wahyu kan? Kejadian ini jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah diuji dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan engkau perintahkan anak-anakmu membakar mayat? Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah. Karena aku takut kepada engkau ya Allah. Dengan jawaban ini Allah ridha. Allah mengampuni dosa-dosanya. Istilah kita, dia lulus ujiannya, masuk surga. Ini secara umum, ya, siapapun yang belum kedatangan dakwah. Ya. Misalnya sholat. Ya. Ya. Jangankan pahala, sah aja enggak sah kan? Orang kafir sholat sah nggak? Ya nggak sah. Ya, makanya dia wajib sholat, wajib saum. Betul, kalau pengen sah, ya syahadat dulu. Gitu. Intinya apa? Semua manusia harus masuk Islam. Kalau pengen tidak kekal di neraka, harus masuk Islam. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah kewajiban sholat hanya untuk kaum muslimin? Ya tidak. Mana dalil? Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ketika malaikat-malaikat bertanya kepada penghuni neraka Sakor, ini orang-orang kafir. Lihat dari ayat sebelumnya, itu orang-orang kafir. Ditanya, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Jawabnya, lam naku minal musallin. Ada kalimat lam naku minal, karena dulu kami tidak sholat. Padahal dia kafir. Dari sini keluar hukum bahwa siapapun manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wajib sholat, wajib saum, haram makan babi, haram minum khamar, dan itu akan menjadi berguna diawali dengan syahadat. Secara inti bahwa semua orang kafir harus masuk Islam. Wallahu. Itu zaman dulu iya ya, Yahudi silahkan, asal betul-betul Yahudi versinya Nabi Musa. Nasrani silahkan, asal betul-betul Nasrani versi Nabi Isa. Dan Sobiin dulunya umat yang bertauhid sebelum mereka menyembah bintang dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang yang jelas-jelas mengaku umatnya Nabi Musa aja neraka, yang jelas mengaku umatnya Nabi Isa neraka. Kalau sekarang, setelah aku diutus, kata Nabi, man sami'a bi Yahudiyun kana au Nasrani, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, siapa yang pernah mendengar namaku Muhammad diutus, maka dia tidak boleh mengikuti syariat kecuali syariatku. Adapun dahulu, iya, Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, Sobiin masuk surga, asal betul-betul mentauhidkan Allah sesuai dengan nabinya masing-masing. Syariat fikihnya mengikuti Nabi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.